Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rekosone golek ragat sekolah ya Mas Lea, nganti direwangi kodanan. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberi anugerah oleh Allah berupa hujan keberkahan. Dan di antara yang payungan ini yang terbukti wali itu Mas Lea, karena enggak basah sama sekali. Saya sudah payungan tetap kebes karena moderatornya payungnya merene terus ngatos podo wae ora payungan. Ini menunjukkan kerukunan payung ya. Atau kita bisa bikin tema payung kerukunan. Payung kerukunan. Alhamdulillah juga ada pejabat negara yang pertama kali berani ke Kudus, bahkan duduk di menara ini ya, yaitu pejabat Bupati Mas Hasan Habibi, Masya Allah. Insya Allah dapat wasilah karomah dari Eyang Sunan Kudus. Amin. Dan semoga yang kita hajatkan bersama Raden Asnawi insya Allah jadi pahlawan nasional. Pertanyaannya adalah Mas Jalil, apakah setelah pulang dari sini kita akan keroan atau tidak? Itu pertanyaan utama sebenarnya. Tapi direwangi, golek berkah Kanjeng Sunan Kudus insya Allah, ya masih masuk angin, mari ngono ya masuk transferan. Ya. Mas Lea, tidak ada yang salah dengan pernyataan panjenengan. Saya ketika Mas Lea tadi pidato sudah ketar-ketir. Kalau sampai nyinggung capres, saya langsung keluar. Itu pengantikan Gus Mus ya. Tugasnya Lea itu bukan tentang capres, tapi tentang memperbaiki kinerja dan memenangkan Indonesia. Ini ngutip dari Gus Mus ini ya. Alhamdulillah kita bicara soal pranoto, soal peradaban. Pranoto itu ya namanya pra. Pra itu berarti kan belum ya. Sebelum noto gitu. Jadi ibaratnya seperti rapat kepanitiaan, rapat pembentukan panitia. Belum ada panitianya tapi sudah mulai membicarakan bagaimana kaidah-kaidahnya. Jadi pranoto kuwi durung noto apa-apa, sedang merancang sesuatu hal. Pranoto coro berarti merancang tatanan acara. Nah, ketika temanya adalah pranatan, maka kita harus kembali ke mula bukone, ke asal mulanya suatu peradaban. Kudus ini dulu cita-cita luhurnya apa? Didirikan oleh Kanjeng Sunan Kudus. Kudus ini dulu memiliki visi dan misi apa dalam peradaban. Saya setiap kali diundang dan alhamdulillah sudah setiap tahun diundang Pak PJ Bupati. Jadi insya Allah sudah dianggap keluarga. Untung PJ Bupatinya teman kami sendiri, jadi saya mulai akan ngurus KTP Kudus nanti insya Allah. Bisa dikondisikan ya Pak? Kantor cabang. Ya, untuk membuka kantor cabang di sini. Tekan dimo. Nah, pranoto coro, pranotonya sebelumnya kaidah-kaidahnya. Nah, tadi ini mumpung ada Pak Bupati juga, sangat perlu saya sampaikan. Tadi sebelum kami duduk di sini, saya ngobrol dengan Pak Polisi. Pak Polisi ini memberi perhatian yang penuh terhadap peradaban Kudus. Saya pikir nanti saya harus melaporkan nama beliau ke Pak PJ Bupati dan semoga mendapatkan beliau sangat intensif dalam mendukung insentif. Ya. Intensif untuk insentif anak buahnya. Ya. Dan masyarakat Kudus pada umumnya. Beliau melakukan gerakan moral. Jadi saudara-saudari kita yang menghadapi persoalan pencarian karakter jati diri itu tidak dikenai pasal tipiring, tapi diberi pembinaan moral spiritual. Ya. Ini juga teguran bagi masyarakat
kota wali, kota Kudus, bahwa ternyata di balik layar keagungan Kudus ada persoalan Pak PC, yaitu kos-kosan. Kos-kosan yang disewakan bulanan atau setengah tahunan atau tahunan, itu disewakan lagi. Ini sebenarnya ide saya sebenarnya dulu, tapi belum berani saya jalankan. Tapi di Kudus sudah ada yang menjalankan. Disewakan lagi Pak, disewakan lagi short time. Jadi sakjane aku ngomong pengalamannya Mas Leak rapati penak aku ya. Short time itu yang paling pengalaman Leak sebenarnya. Ya tahu sendiri kan, seniman itu kan, ya Mas Leak. Ya saya nirunya dari Gus Chandra. Lah iya, kan ya butuh ijazah tuh ya. Ya, diijazahi. Disewakan short time Pak PJ. Dan penyewanya itu anak-anak SMP, anak-anak SMA. Dan itu tertangkap basah sama Pak Polisi. Itu menjadi persoalan besar di kota Wali Bapak. Kalau di kota Solo mungkin bukan persoalan ya. Di kota Wali ini suatu kesedihan luar biasa sebenarnya. Ya. Tapi oleh Pak Polisi bukan dikenai pasal tipiring, melainkan dibina mental spiritualnya. Saya hakul yakin beliau menggunakan pendekatannya Kanjeng Sunan. Yang lebih besar dari kesalahan adalah rasa bersalah. Kalau tidak ada rasa bersalahnya, dia akan kembali mengulangi kesalahan. Ya. Jadi oleh beliau kemudian orang tuanya dipanggil dan diminta sungkem, minta maaf kepada orang tuanya. Singkat cerita begitu. Setelah itu diajari mandi besar, tapi Pak Polisi nggak ikut mandi besar loh ya. Jadi diajari caranya saja. Wudu, kemudian sholat tobat. Untuk minta ampunan kepada Allah. Mandinya harus besar ya? Harus besar mandinya. Ya kan dari kecil memang sudah dilatih toh, jadi lama-lama jadi mandi besar kan gitu. Diajari dan diajak untuk sholat taubat. Diajari untuk membuat ikrar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini pendekatan yang luar biasa menurut saya. Jadi polisi sebagai sahabat masyarakat, sebagai pelindung pengayom itu benar-benar dibuktikan. Bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan mengajak kepada kebenaran. Saya rasa kita layak bersyukur, berterima kasih ada polisi seperti itu di kota Kudus. Dan itu bisa menjadi percontohan di kota-kota lain. Jadi saya pikir juga legacy yang sangat baik kalau Pak PJ memberi perhatian pada persoalan itu, bahwa itu fenomena yang barangkali terjadi di daerah lain juga, tapi bahwa ada pendekatan spiritual itu sesuatu yang luar biasa. Saya sebenarnya kuat ngomong sampai subuh, tapi Pak PJ sudah kebes gitu gimana? Sementara itu kita beri kesempatan pada Mas Leak. Mas Leak ini kan senangnya berpuisi, kalau belum berpuisi belum bisa tidur ya Mas ya? Ya. Kira-kira begitu, mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwafiq illa muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.